Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dengan memohon pertolongan, rahmat, syafaat manusia pilihan Rasulullah SAW, sampaikan kami ke tujuan, yaitu ridhomu, dan ampuni dosa kami wahai Zat yang maha luas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita berangkat di rumah, langkah kita menuju masjid itu proses pengampunan dosa. Derajat kita akan diangkat oleh Allah. Sejak sebelum berangkat kita wudu kita juga proses pengampunan dosa. Terus sampai di masjid, masuk ke masjid kita berdoa. Masuk tidak langsung duduk, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Duduk lalu kita niat i'tikaf. Semua itu sarana pengampunan dosa, sarana pertobatan. Begitu selesai salat kata Rasulullah, ya Allahu bainal khotoya, seperti orang yang mandi 5 kali sehari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. At-taibu kaman la dzambala, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Saya yakin yang rajin ke masjid dalam kegelapan dosanya diampuni oleh Allah, dan nanti tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, begitu selesai iqamah, selesai azan, menunggu iqamah, itu waktu yang mustajabah. Apa saja yang kita minta, kata surga, enggak ditolak oleh Allah. Itu manfaatkan sebaik-baiknya. Minta dosa diampuni, minta rezeki, minta kesehatan, itu tempatnya. Oleh karenanya jadikan suasana hening antara azan dan iqamah. Tidak ada yang bicara. Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu masuk ke dalam masjid bermunajat, niat i'tikaf. Tidak ada lagi ibu yang ngobrol di situ di pojokan itu. Tidak ada bapak-bapak yang ngobrol lagi. Kita bermunajat kepada Allah, hening, zikir masing-masing. Tidak usah ada suara-suara yang macam-macam. Karena disitulah sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita bermunajat. Yang kadang-kadang masih ada yang ngobrol. Nah, kakek-kakek, nenek-nenek kadang-kadang masih ada suaranya. Kalau anak kecil bisa kita maklum. Tapi kalau orang tua, gunakan waktu sebaik-baiknya berdoa, bermunajat kepada Allah. Antara azan dan iqamah, zikir sendiri-sendiri, khusyuk, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, dan kalimat-kalimat beribadah lainnya. Yakin doa akan dijawab oleh Allah. Rasulullah menyatakan seperti itu.
Lalu berdoa, kata Rasulullah, jangan buru-buru, tenang, kita tahu apa yang kita minta, jangan tergesa-gesa. Dijabah malam ajal, kata Rasulullah, selama tidak tergesa-gesa doamu diterima oleh Allah. Termasuk di dalam sholat itu, Pak, Ibu, banyak doa. Makanya sholat tidak usah tergesa-gesa. Berangkat di rumah pun walaupun qomat tidak usah lari. Sakinah di koran, tenang. Dapat berapa di masjid? Dapat rakaat pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bisa nunggu sebelum azan. Dapatnya rakaat kedua, alhamdulillah. Enggak usah terburu-buru. Enggak usah terburu-buru. Apalagi makmum. Nah, ketika perpindahan dari rukun ke rukun, takbir intikon, nunggu dulu. Ngapain buru-buru? Enggak bisa pulang duluan juga malah enggak sah salatnya. Kata Rasulullah, nanti mukanya akan dibuat seperti keledai kalau mendahului imam. Tenang begitu. Sujud baru kita bergerak. Enggak usah buru-buru. Mau ngejar apa? Ini perhatikan. Sujudnya juga begitu. Baru bergerak. Kadang-kadang Allah sudah gerak, nunggu imam, posisinya sudah di bawah, imamnya belum nyampe. Hati-hati. Standarnya gampang. Baru makmum bergerak. Nah, yang lalu sudah saya sebutkan. Itu namanya ikut imam, mutaba'ah. Yang tidak boleh mendahului, bareng, bersamaan, terlambat. Ikut yang benar, mutaba'ah. Baru bergerak. Tuh. Jadi nggak ada yang dikejar. Mau berhenti duluan, ya juga nggak sah salatnya. Kalau mau cepat-cepat, ya nggak ikut berjamaah, tapi nilainya berbeda. Bapak Ibu rahimakumullah, tempatnya takbir intikal itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Berdiri mau ruku atau ruku kayak tidak, tempatnya dalam perpindahan itu bukan waktu berdiri. Allahu Akbar waktu turun, Allahu Akbar, bukan waktu berdiri, bukan waktu ruku, atau bukan waktu berdiri, bukan waktu sujud. Dalam perjalanan itu tempatnya takbir intikal. Bergerak dulu, Allahu Akbar. Sehingga panjangnya cukup 2 harakat saja. Jangan Allahu Akbar 2 rakaat cukup. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Kalau kita kembali ke kaidah, ya 2 harakat Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ada ulama yang membolehkan itu sedikit. Jamhur ulama mengatakan cukup 2 harakat saja panjangnya. Jadi hari ini saya hanya sedikit mengenai takbir saja. Itu tadi takbir intikal. Ada namanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram sama juga. Allahu, lamnya 2 harakat, 2 ketukan. Tidak batal kalau panjang, tapi hanya pendapat sebagian kecil ulama saja. Lalu ada namanya takbiratul ihram. Itu yang pertama. Sama kalimatnya Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram, takbir yang pertama yang dibaca ketika kita memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Ihram, haram, muhrim, mahram itu sebenarnya
asal katanya sama. Masjidil Haram sama, karena mulianya sholat, sehingga diharamkan begitu kita takbir, diharamkan di dalam sholat itu melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah sholat. Nah, boleh dulu sudah saya sebut makan, minum, bicara dan sebagainya, nambah kalimat-kalimat yang tidak diajarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu ada bacaan-bacaan tertentu, bukan asal bacaan. Bacaan-bacaan tertentu, gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau kita bicara masalah takbir, takbir saja Allahu Akbar. Saya belum bicara masalah ngangkat tangan, itu lain babnya. Takbir itu Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan. Kadang-kadang takbir ngangkat tangan itu lain masalahnya, nanti kita bahas khusus. Takbir itu Allahu Akbar. Kapan ngangkat tangannya nanti? Kita fokus hari ini mengenai Allahu Akbar. Di dalam sebuah kitab namanya Safinatun Najah, karangan ulama besar Salim bin Sumair Al-Hadrami dari Yaman, yang dijelaskan panjang lebar oleh kiainya kota Mekah dan Madinah, Imam Nawawi Al-Bantani, orang Jawa, orang Banten, tapi diakui sebagai ulamanya Mekah Madinah. Ada 16 syarat takbir itu sah. Itu sudah melalui kajian hadis yang banyak, dihimpun, dijelaskan oleh Kiai Salim Al-Hadrami, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi supaya umat itu gampang. Kadang-kadang kalau baca hadis, kalau tidak tahu ilmunya jadi bingung. Dijelaskan supaya gampang. Syarat pertama, kapan takbiratul ihram itu diucapkan? Halatal qiyam fil fardhi, dalam salat fardu pada saat berdiri tegak baru Allahu Akbar. Itu yang pertama. Sudah menghadap kiblat, Allahu Akbar, kita ucapkan seperti itu. Pada saat berdiri tegak dalam salat fardu atau salat sunnah, boleh salat berdiri, duduk, atau salat yang lainnya. Salat fardu wajib dalam posisi berdiri dan sudah menghadap ke arah kiblat. Yang jadi permasalahan kadang-kadang makmum masbuk, datang lari-lari Allahu Akbar, takbir intiqalnya yang dilakukan langsung Allahu Akbar, langsung ikut imam, enggak sah salatnya. Takbiratul ihram dulu, baru ikut imam takbir intiqal Allahu Akbar. Kadang-kadang takbiratul ihramnya tidak ada, lalu langsung masuk ikut imam Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram namanya. Pernah enggak terjadi Pak kira-kira? Ya, pernah. Atau mungkin di antara kita ada yang melakukan, Pak ya. Jadi makmum masbuk langsung lari Allahu Akbar, langsung ikut imam, nyungsep, ikut ruku. Enggak sah salatnya. Kenapa? Tidak ada takbiratul ihramnya. Jadi berdiri dulu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbiratul intiqal dilakukan. Tuh. Yang walaupun 16 nih pendek. Yang kedua, antakuna bil Arabiyah, mesti bahasa Arab. Enggak boleh Allah Maha Besar, enggak boleh. Mesti bahasa Arab, Allahu Akbar. Yang ketiga, mesti lafaz jalalah, Allah yang digunakan. Tidak boleh dikatakan Ar-Rahmanu Akbar, enggak boleh. Ar-Rahimu Akbar, enggak boleh, mesti Allahu Akbar. Ini walaupun banyak, insyaallah tidak susah mengingatnya.
Karena sudah biasa kita katakan Allahu Akbar, tapi perlu tahu ini ilmu. Yang keempat, wa antakunu bilafzi akbar. Mesti akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Azim. Allah Maha Agung, enggak boleh, enggak sah salatnya. Mesti Allahu Akbar. Tuh. Yang kelima, wa tartib bainal lafzaini. Tertib. Allah dulu baru Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh Akbarullah, enggak boleh. Dibalik mesti Allahu Akbar. Jadi singkat, walaupun 16 tapi singkat. Yang keenam, wa ala yamudda hamzah jalalah. Hamzah apa namanya? Hamzah di awal nama Allah itu tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, enggak sah. Berarti artinya apa? Bukan Allah Maha Besar. Apakah Allah Maha Besar? Itu artinya Allahu Akbar. Berubah jadi pertanyaan. Padahal kita yakin Allah Maha Besar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Yang ke-7, ada umat di Akbar, tidak boleh memanjangkan bar. Allahu Akbar. Pernah ada Pak? Pernah dengar? Enggak sah salatnya. Karena takbir ini termasuk rukun qauli. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau Allahu Akbar nambah satu huruf, enggak sah salatnya. Enggak sah salatnya. Ini hati-hati. Kemudian wala yusaddidul ba. Banyak jangan dikasih tasdid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabar enggak boleh. Banyak dibasi tasdid tidak, mesti Allahu Akbar. Kemudian wala yazid wawan sakinatan atau muhallikatan. Tidak boleh nambah wawu baik hidup atau mati. Yang mati Allahu Akbar. Enggak sah salatnya nambah wawu huruf mat. Atau Allahu Akbar. Enggak sah salatnya. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar, satu ketukan. Allahu Akbar, tidak sah salatnya, nambah satu huruf mati. Hati-hati diingat-ingat. Enggak ada Allahu Akbar. Enggak boleh. Nambah huruf wawu. Kemudian tidak boleh nambah wawu al-jada wawan qabla al-jalalah. Sebelum lafaz Allah, wallahu akbar, enggak boleh. Jadi mesti Allahu akbar, wallahu akbar, enggak sah salatnya. Kemudian tidak boleh waqaf. Waqaf itu kalau baca Al-Qur'an bernafas, menghentikan bacaan dan bernafas, itu waqaf namanya. Kalau enggak bernafas itu saktah namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Nafas dulu. Atau kalau mau wasal sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Jangan waqaf tapi enggak bernafas. Makanya kalau imam salat juga sir, bapak atau kita juga sholat sebagai makmum, jangan buru-buru, karena Fatihah, Allahu Akbar itu rukun. Kurang satu huruf nggak sah sholatnya, apalagi jadi imam. Hati-hati, jangan buru-buru. Jadi di memperingan bacaan sholat itu tidak harus buru-buru, tidak harus tergesa-gesa. Sebab tergesa-gesa, Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Udah mana makmum baru iya kan aku itu Allahu Akbar, dosa imam itu. Hati-hati, imam luar biasa pahalanya.
Tapi ketika ratusan umat ini tidak selesai Al-Fatihahnya, padahal Al-Fatihah rukun, yang dosa siapa? Imam yang nanggung. Hati-hati Bapak Imam, hati-hati. Jangan makmumnya nanti Fatihahnya baru ya karena Abu tuh Allah Akbar sudah ruku. Kenapa? Buru-buru. Mana yang wakaf? Ya, mana yang sakta umpamanya? Ada perhatikan. Jadi meringankan sholat itu bukan berarti terburu-buru, bukan berarti tergesa-gesa. Baik. Kemudian tidak ada wakaf antara Allah dan Akbar. Jadi Allah Akbar nggak boleh, nggak sah. Jadi Allahu Akbar tidak boleh, Allah Akbar nggak boleh. Jadi mesti langsung Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya yang ke-12, wa ayyusna nafsuhu jami'a hurufiha. Yang bertakbir itu wajib mendengar semua huruf yang diucapkan, bukan di hati. Yang di hati itu hanya niat, rukun qoli. Jadi wajib mendengar, tentu dalam suasana cukup didengar sendiri saja, nggak usah keras-keras bagi makmum. Nah, tapi kalau imam Allahu Akbar mesti dengan suara keras sehingga makmumnya dengar. Kalau makmumnya cukup sekedar didengar ya pada orang yang berdekatan atau dengar sendiri, beda dengan imam. Jadi harus didengar. Baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Allahu Akbar. Jangan dalam hati, ya, mesti dengar sendiri. Kemudian waktu sudah masuk, jadi takbirnya itu sudah yakin. Begitu kita takbir, yakin waktu sholat sudah masuk. Kalau ragu, nggak sah sholatnya. Ya, harus yakin dulu. Sudah masuk belum? Yakin, baru kita mulai. Jadi posisinya sudah berdiri tegak, waktu sudah masuk, dan yang berikutnya takbir itu kita sudah dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Jangan masih jalan, posisinya belum jelas, nggak sah salatnya. Ya sudah berdiri tegak, menghadap ke arah kiblat, yakin waktu sudah masuk, baru Allahu Akbar. Nah, untuk masjid kita ini Pak, jangan miring-miring. Ini sudah posisinya sudah sesuai dengan arah kiblat. Jangan miring-miring. Kalau di tempat saya itu miring sedikit di RT 10 itu. Nah, kalau di masjid ini udah saya pernah ukur ini, pas matahari pas di tengah-tengah, sengaja datang ke sini. Udah pas ini. Jadi kalau di masjid ini jangan miring-miring lagi gini. Udah lurus saja. Nanti yang miring-miring perhatikan kakinya itu. Kalau bisa temannya ngingetin, di sini sudah pas. Kalau diingetin jangan marah. Demi kesempurnaan kita kadang-kadang ditegur, marah. Kamu sok tahu, sok alim. Enggak usah. Kalau diingetin, terima kasih. Sebab kita ini tambah tua, tambah dekat dengan kuburan, masih ada kesempatan untuk beristighfar. Kalau ada teman yang ngingetin, terima kasih, jangan marah. Nah, ya kalau marah di rumahnya nggak apa-apa, tapi jangan marah-marah di masjid. Kalau diingetin, alhamdulillah, terima kasih Pak. Demi kesempurnaan kita. Tuh. Berikutnya apa? Wa alla yahla bi harfin mahrufiyah. Tidak merusak satu huruf pun. Umpamanya Allahu diganti dengan Allahu atau Allahu. Ha diganti ha atau ha diganti kha. Itu enggak boleh, enggak sah syaratnya. Jadi yakin apa yang kita ucapkan sudah benar. Allahu Akbar. Ingat, lamnya cukup 2
harakat saja, walaupun lebih ada ulama yang membolehkan tapi sedikit. Baik takbiratul ihram maupun takbir intikal. Cukup Allahu Akbar seperti contoh saya perhatikan tadi juga bagus Ustadz kita Abro dua ketukan Allahu Akbar. Baik takbiratul ihram maupun takbir intikal. Kemudian ini yang ke-16. Wa ta'khir takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Jadi takbirnya makmum itu sesudah takbir imam. Jadi kalau takbir imam maunya buru-buru, imam belum takbir langsung Allahu Akbar duluan. Imam belum bergerak, baru dia sudah duduk duluan. Makmum ikut imam. Nah, jadi walaupun bulan yang lalu saya sebutkan, saya jelaskan mungkin ada yang tidak hadir atau mungkin ada yang lupa atau ingat hanya karena sudah dalam zona nyaman mendahului imam, merubahnya enggak gampang Pak, perlu latihan. Yang terbiasa sudah bergerak, latihan itu karena enggak gampang. Sama dengan bacaan juga, Allahumma ghfir lahu, hu-nya masih panjang. Allahumma ghfir lahu, pasti latihan. Azan biasa ini buat ini supaya tangannya enggak pegang mic. Nih, jari-jari ke ujung ke telinga. Nih begini. Begitu hayya shalah noleh ke kanan. Hayya shalah noleh ke kiri. Hayya falah noleh ke kanan. Buat Allahu Akbar sana terus. Pada ada sunnahnya. Nah, ini bukan untuk dipegang, saya suruh buat ini supaya enggak pegang mic lagi, supaya sunnahnya diamalkan. Ya, inilah sedikit mengenai takbiratul ihram. Dan kalau sebulan sekali mungkin puasa belum selesai nih. Setiap saya tampil, saya masih mau membahas mengenai sholat, karena ini penting sekali. Powernya ibadah adalah sholat. Jadi sholatnya bagus, insya Allah nanti kita lulus. Yang lain sudah tambah hisab, insya Allah kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada yang kurang-kurang, kita manusia. Yang penting masih mau usaha. Yakin semuanya bapak-bapak ibu-ibu calon surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kurang-kurang kita benahi dikit-dikit karena Allah, mudah-mudahan tambah tua ibadah kita tambah sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Engkau Maha Pengampun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.